Baru 1 minggu menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudisadewa langsung membuat sederet gebrakan besar yang mengubah arah kebijakan fiskal Indonesia. Berikut sederet gebrakan Menke Purbaya yang menjadi sorotan publik diantaranya. Pertama, Purbaya berencana akan menyalurkan sekitar 200 triliun rupiah dari kas negara yang selama ini mengendap di rekening Bank Indonesia. Dana tersebut akan ditempatkan di Himbara agar bisa mendorong penyaluran kredit ke sektor real. Kedua, dalam RAPBN tahun 2026, Purbaya memastikan tidak akan ada pemotongan transfer ke daerah. Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi pemerintah daerah yang selama ini khawatir anggaran mereka tertekan. Ketiga, ia pernah secara terbuka mengkritik rendahnya penyerapan anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis. Dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI pada Kamis 11 September 2025, Purbaya mengungkapkan kekecewaannya dan menyiapkan langkah tegas untuk memastikan transparansi dan percepatan program. Bahkan ia mengaku kaget saat mengetahui realisasi penyerapan anggaran MBG yang sangat rendah. Padahal, Purbaya mendapat laporan yang baik-baik saja dari internal kementeriannya. Sebagai solusi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, Purbaya berencana akan menggelar jumpa pers rutin setiap bulan bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Ia juga berjanji akan menyisir program-program lain yang penyerapannya lambat dan siap mengirim tim dari Kemenke untuk membantu kementerian lain dalam menyusun anggaran. Terkait dengan utang pemerintah sebesar 1.300 triliun rupiah yang dikabarkan akan jatuh tempo pada tahun 2025. Purbaya menyatakan komitmennya untuk memperbaiki fondasi kebijakan fiskal sebelum melakukan reformasi struktural lainnya. Ia juga tetap optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan bisa mencapai target 6 hingga 7%, dengan catatan sektor swasta diberi ruang untuk berkembang. Langkah tegas Purbaya Yudisadewa di awal masa jabatannya ini menjadi sinyal kuat akan gaya kepemimpinannya. Gebrakan ini juga menandakan dimulainya era baru di Kementerian Keuangan yang menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan percepatan eksekusi program.
per PDB. Let's say kita nggak bisa rubah dalam waktu dekat, ya untuk meningkatkan teks ya kita percepat pertumbuhan ekonominya. Kira-kira begitu. Ada yang ingin disampaikan ke pasar nggak Pak? Soalnya tadi IHSG sama rupiah sempat ngedrop pas pengumuman soal Ibu Sri Mulyani. Mungkin pasar nggak tahu, saya orang pasar. Saya di pasar berapa sih? Ya sejak tahun 2000. 15 tahun lebih. Teman Pak Anggito dulu dimarah-marahin Pak Anggito karena dia majikan dulu saya di pasar. Tapi saya udah kenal pasar cukup lama, di sini juga tim cukup kuat. Pak Anggito di pasar cukup lama. Pak Thomas sudah tim lama di sini. Beliau teman saya dari tahun 2000 kali. Ngajar di UI bareng-bareng. Jadi Pak Silus. Ini seperti Anda naruh deposito di bank. Kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurnya terserah bank. Tapi kalau saya pakai ya saya ambil. Tapi nanti diupayakan nanti penyalurannya ke bukan dibelikan Sun lagi, atau satu lagi tidak, saya lupa, Sun, dan kita minta ke BI tidak diserap uangnya. Jadi uangnya betul-betul ada sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan. Itu supaya bank lebih banyak menyalurin kredit ke masyarakat atau ke perusahaan dan industri itu. Tujuannya supaya bank punya duit banyak cash tiba. Pernyataan pendek. Yang pertama, depan teman-teman wartawan, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani yang prestasinya luar biasa, berhasil membangun fondasi yang kokoh untuk fiskal Indonesia selama beberapa puluh tahun terakhir. Mudah-mudahan saya bisa meneruskan apa yang Ibu sudah buat di masa-masa lalu, Ibu, dan saya mohon doanya dan bimbingan terus ke depan. Yang kedua apa, Ibu? Yang kedua, ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong Cuman kalau Anda lihat, ya hanya kalau yang konstan apa? Tax ratio kan konstan, tax per PDB. Let's say kita nggak bisa rubah dalam waktu dekat, ya untuk meningkatkan teks ya kita percepat pertumbuhan ekonominya. Kira-kira begitu. Ada yang ingin disampaikan ke pasar nggak Pak? Soalnya tadi IHSG sama rupiah sempat ngedrop pas pengumuman soal Ibu Sri Mulyani. Mungkin pasar nggak tahu, saya orang pasar. Saya di pasar berapa sih? Ya sejak tahun 2000. 15 tahun lebih. Teman Pak Anggito dulu dimarah-marahin Pak Anggito karena dia majikan dulu saya di pasar. Tapi saya udah kenal pasar cukup lama, di sini juga tim cukup kuat. Pak Anggito di pasar cukup lama. Pak Thomas sudah tim lama di sini. Beliau teman saya dari tahun 2000 kali. Ngajar di UI bareng-bareng. Jadi Pak Silus, Pak Heru juga teman lama, ahli di Bea Cukai juga. Jadi kalau mau dibetulin, diperbaiki, dioptimalkan, rasanya sih
pernyataan pendek. Yang pertama, depan teman-teman wartawan, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani yang prestasinya luar biasa, berhasil membangun fondasi yang kokoh untuk fiskal Indonesia selama beberapa puluh tahun terakhir. Mudah-mudahan saya bisa meneruskan apa yang Ibu sudah buat di masa-masa lalu Ibu, dan saya mohon doanya dan bimbingan terus ke depan. Yang kedua apa Ibu? Yang kedua, ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong katanya, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda Bu, salah ngomong sudut pelintir sana sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Yang ketiga, ini kan saya baru di sini, yang jelas saya akan berusaha semaksimal mungkin, nanti minta juga petunjuk Ibu Sri Mulyani, supaya kebijakan fiskal kita bisa bagus, dan ekonomi secara keseluruhan bisa tumbuh lebih baik lagi.